Universitas Muhammadiyah Jember berdiri atas kesadaran dan prakarsa para tokoh Muhammadiyah dan warga Muhammadiyah di Jember pada tanggal 5 Jumadil Ula 1401 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Maret 1981 Miladiah. Pada 1 September 1981, resmi mendapatkan piagam pendirian perguruan tinggi Muhammadiyah dan disetujui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada 10 Mei 1982. Universitas Muhammadiyah Jember menjadi salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Kabupaten Jember, daerah yang penuh dengan kekayaan alam, industri, budaya dan kearifan lokal yang mendunia. Jadi apa peranmu? Atau bingung bagaimana caranya berperan? Jawabannya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember sebagai salah satu pusat pendidikan dan pengembangan ilmu hukum yang memiliki keunggulan berdaya saing tinggi dan islami, serta berbasis kebutuhan lokal dengan memperhatikan perkembangan global. Menjadikan mahasiswa lebih memahami hukum di Indonesia bahkan dunia, yang nantinya mampu diimplementasikan dalam dunia kerja seperti kenotariatan, kepengacaraan, dan penyelenggara pemerintah. Sehingga mahasiswa lebih memiliki kesiapan untuk langsung terjun ke dalam masyarakat, yang didukung dengan tenaga pengajar profesional yang berkualitas S2 ahli dalam bidangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai dengan NIM 20111111012. Saya dari Universitas Muhammadiyah Jember dan saya aktif sebagai mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab dan membahas soal pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Hukum Internasional. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal yang pertama. Jelaskan pengayaan materi tentang hukum internasional, mencakup apa saja, dan jelaskan kaitannya dengan hukum nasional tiap-tiap negara dalam versi Anda. Jawabannya, pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara, namun dalam perkembangan pola hubungan internasional semakin kompleks, pengertian hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional, dan pada batas tertentu perusahaan multinasional dan individu. Hingga saat ini, hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah yang sangat diperlukan untuk mengatur sebagian besar hubungan-hubungan antar negara-negara. Selain itu, hukum internasional memegang peranan penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Apa sih ruang lingkup materi hukum internasional itu? Ruang lingkup materi hukum internasional mencakup prinsip-prinsip dan peraturan hukum yang berkenaan dengan negara, hubungan antar negara, fungsi organisasi internasional, termasuk hubungan antar organisasi internasional maupun organisasi internasional dengan negara, serta yang berkenaan dengan individu dalam kedudukannya. Apa sih pengertian hukum internasional sendiri? Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara, antara negara dengan negara, serta negara dengan subjek. Bagaimana dengan kaitan hubungan hukum internasional dan internasional pada kedua negara? Kaitannya atau hubungan hukum internasional dengan internasional
persyaratan. Apa sih persyaratannya? Yang pertama, ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan Inggris, baik peraturan yang telah ada lebih dulu maupun yang sesudahnya. Dan B, ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan yang telah diterima dalam keputusan pengadilan Inggris akan mengikat ke pengadilan sesudahnya, meskipun kemudian ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan internasional itu berubah. Kedua, persyaratan di atas harus dipenuhi oleh semua pengadilan di Inggris dalam mempertimbangkan penerimaan ketentuan hukum internasional. Contoh lain, yang kedua di Amerika Serikat berkenaan dengan hukum kebiasaan internasional, di mana hukum kebiasaan internasional dianggap sebagai bagian dari hukum nasional, dianggap sebagai tidak bertentangan dengan hukum internasional, meskipun undang-undang yang kemudian akan mengalahkan hukum kebiasaan internasional yang terdahulu. Pengadilan Amerika Serikat berhak untuk memastikan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku dengan menunjuk kepada buku teks praktik negara-negara dan sumber-sumber lain. Contoh lainnya di Indonesia. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 tidak memuat ketentuan mengenai kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum nasional, akan tetapi tidak dapat disimpulkan begitu saja. Kenapa? Bahwa di Indonesia menganut pendirian hukum nasional, mengatasi hukum internasional. Sebaliknya, pendirian menerima supremasi hukum internasional tidak berarti Indonesia harus menerima hukum internasional begitu saja. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dikaji, terutama keadaan masyarakat internasional dan negara Indonesia pada saat yang bersangkutan. Sebagai contoh ketentuan hukum internasional mengenai zona ekonomi eksklusif yang kemudian menjadi hukum perjanjian internasional dengan ditandatanganinya telah diterima dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif Nomor 5 Tahun 1983. Indonesia nampaknya tidak menganut aliran dualisme, tetapi seperti halnya negara-negara Eropa, Indonesia contoh untuk menganggap dirinya terikat untuk melaksanakan ketentuan perjanjian internasional dan konvensi yang telah disahkan dalam memerlukan perundang-undangan. Pelaksanaannya, setiap perjanjian atau konvensi yang diundang-undangkan oleh Indonesia akan meminta persetujuan DPR untuk diratifikasi dalam bentuk undang-undang atau dalam bentuk keputusan presiden. Selanjutnya saya akan menjawab soal pertanyaan nomor 2. Perhatikan dengan seksama soal berikut ini. Berdasarkan teori yang Anda peroleh di teori hukum perjanjian internasional. Soal yang A. Apakah yang dimaksud dengan perjanjian internasional dan unsur-unsur perjanjian internasional? Perjanjian internasional, jawabannya, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian itu dapat berbentuk bilateral antara dua negara maupun multilateral, dibuat oleh lebih dari dua negara. Sedangkan adapun unsur-unsur perjanjian internasional berdasarkan pengertian di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, kata sepakat. 2. Subjek-subjek hukum. 3. Berbentuk tertulis. 4. Objek tertentu. 5. Tunduk pada atau diatur oleh hukum internasional. Unsur-unsur ini dapat saya jabarkan dari Konvensi Wina 1969. Yang B. Bagaimana tahapan atau proses perjanjian internasional dilaksanakan sampai menjadi hukum positif di suatu negara? Jawabannya,
proses selanjutnya tahapan penandatanganan signatur. Tahapan yang kedua, pembuatan perjanjian internasional adalah penandatanganan, tapi ini dilakukan oleh para menteri luar negeri atau kepala pemerintahan. Dalam perjanjian multilateral, penandatanganan bisa dilakukan oleh peserta perjanjian internasional dan apabila disetujui oleh dua tingkat peserta yang hadir, kecuali ada ketentuan lain dalam dokumen tersebut. Proses selanjutnya tahapan pengesahan dan terakhir, pengesahan atau ratification. Tahapan yang ketiga dalam pembuatan perjanjian internasional adalah pengesahan ratifikasi. Tahap penandatanganan atas perjanjian hanya bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan melalui ratifikasi oleh setiap negara yang terlibat. Selanjutnya saya akan menjawab soal pertanyaan nomor 3. Jelaskan bagaimana penyelesaian sengketa pelanggaran ketentuan hak lintas damai di wilayah laut teritorial Indonesia. Analisa berdasarkan hukum laut internasional dan ketentuan perundang-undangan Indonesia. Jawabannya yang pertama, permasalahan. Pada tahun 2007 terjadi 2 kali pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing. Kapal perang Malaysia kembali memasuki perairan Thailand dengan melakukan propaganda militer yang merugikan dan mengganggu keutuhan NKRI. Kapal perang Malaysia tersebut yaitu Kadisri Pulis dan Kadi Budiman dan dapat dihalau oleh kapal-kapal perang Indonesia yang sedang berpatroli di Selat Makassar, yaitu KRI Wilang, KRI Utu Surapati, dan KRI Ki Hajar Dewantara. Pada tanggal 3 November 2014, kapal perang Malaysia memasuki perairan teritorial Indonesia di Selat Makassar dan mendekati Karang Unarang hingga 40 mil dari perbatasan Indonesia lebihnya Malaysia. Kapal perang Malaysia yaitu kapal di Raja Bali tersebut merupakan bentuk propaganda militer yang berkaitan dengan konflik kawasan Tengah dan tindakan tersebut dapat dikategorikan menyalahi ketentuan pada pasal 19 ayat 2 huruf C atas 1982. Dari berbagai studi kasus di atas menunjukkan bahwa pelanggaran lintas damai di laut teritorial Indonesia masih tinggi, khususnya yang dilakukan oleh kapal perang dan pesawat udara asing. Oleh karena itu, kapal perang bersama dengan negara asing masih terjadi potensi ancaman faktual terhadap hak lintas damai di laut teritorial Indonesia. Faktor kekuatan armada laut, angkatan laut, jumlah kapal perang dan pesawat tempur negara asing menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak lintas damai di laut teritorial Indonesia. Yang kedua, dasar hukumnya. Dasar hukumnya ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1945 tentang pengesahan United Nations Convention of the Law of the Sea atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1986 tentang perairan Indonesia. C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. E. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan lintas damai melalui perairan Indonesia. Yang ketiga, pembahasan. Konvensi Laut 1982 dalam pasal 17 merupakan dasar dari hak lintas damai itu sendiri. Pasal ini menjelaskan bahwa kapal semua negara baik berpantai maupun tidak berpantai menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial. Hak lintas damai hanya berlaku bagi semua jenis kapal, kapal-kapal dagang dan kapal-kapal pemerintah yang dioperasikan untuk tujuan komersil, kapal-kapal perang dan kapal-kapal pemerintah lainnya yang dioperasikan untuk tujuan komersial. Indonesia dalam mengatur rezim-rezim hukum laut termasuk rezim hukum negara kepulauan secara menyeluruh yang berpatokan kepada Konvensi Hukum Laut 1982 dianggap perlu untuk mengadakan pengesahan konvensi tersebut. Maka pemerintah mengesahkannya menjadi Undang-Undang Nomor 17
tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. Sementara pengaturan hak lintas damai di Indonesia itu sendiri berdasarkan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia yang menyatakan bahwa kapal semua negara pantai maupun tidak berpantai menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial Indonesia dan perairan kepulauan. Ketentuan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 mendefinisikan lintas sebagai navigasi melakukan laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia. Untuk keperluan melintasi laut tersebut tanpa memasuki perairan pedalaman atau berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman meliputi pula navigasi melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia. Untuk keperluan berlalu ke laut atau fasilitas pelabuhan tersebut akan tetapi pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 mensyaratkan bahwa lintas damai tersebut harus terus-menerus langsung serta secepat mungkin mencakup berhenti atau buang jangkar sepanjang hati tersebut berkaitan dengan navigasi yang normal atau tersebut berkaitan dengan navigasi yang normal atau perlu dilakukan karena keadaan memaksa, mengalami kesulitan, memberi pertolongan kepada orang, kapal atau pesawat udara yang berada dalam bahaya atau kesulitan. Kebebasan berlayar bagi kapal asing yang dijamin oleh hak lintas damai tersebut tidak lupa dari upaya Indonesia dalam menjaga ketahanan dan pertahanan dari ancaman dan gangguan di laut. Jaminan dalam menghormati adanya kebebasan navigasi secara internasional tidak selamanya dirasakan di Indonesia. Penegakan hukum di wilayah laut teritorial Indonesia, terutama dalam penegakan hukum atas hak lintas damai, dapat dilaksanakan oleh penegak hukum terkait dengan dasar kewenangan TNI Angkatan Laut dalam menjalankan tugasnya, yaitu menegakkan hukum di laut dan di seluruh wilayah perairan teritorial Indonesia. Telah diatur dengan jelas di dalam pasal 9 huruf B Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sementara kewenangan TNI Angkatan Laut yang terdapat dalam Angklos 1982 dalam pasal 111 ayat 5 Angklos 1982 bahwa TNI Angkatan Laut mempunyai kewenangan untuk melakukan penegakan atas keutuhan kedaulatan negara, juga memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum yang sesuai dengan yurisdiksi negara atas wilayah perairan lautnya. Pembahasan selanjutnya menurut pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kedaulatan mengatur pembentukan Badan Keamanan Laut, disingkat Bakamlah. Pembentukan Badan Keamanan Laut sebagai implementasi kebijakan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kedaulatan ini pada gilirannya juga tidak dapat menjadi solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan penegakan hukum perikanan di laut untuk mengatasi pelanggaran pelaksanaan hak lintas damai di laut teritorial oleh kapal asing dan pesawat udara. Ini juga dibutuhkan kerjasama antar negara melalui hubungan diplomatik agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Tugas pokok polisi perairan yaitu membina dan menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan dalam rangka melayani, melindungi, mengayomi, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum di wilayah laut perairan Indonesia. Dalam menjalankan atau melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pada Kesatuan Penjagaan Laut dan Perikanan KPLP atau Sea and Coast Guard diatur di dalam pasal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayanan, khususnya pada pasal 276 yang menjelaskan bahwa penjaga laut dan perikanan dibentuk untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri, dalam hal ini yakni Menteri Perhubungan. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan dalam pasal 66 menyebutkan bahwa pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan. Pengawas perikanan bertugas mengawasi tertib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dalam upaya untuk
perundangan di bidang perikanan dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah Pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah Pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan menindakan penyelundupan, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Yang keempat, solusi penyelesaian sengketa pelanggaran lalu lintas damai. Solusinya, pemerintah seharusnya membentuk badan tunggal pengawas laut yang memiliki kewenangan penuh untuk mengkoordinasikan dan melakukan pemeriksaan ataupun penangkapan kapal di laut untuk menghilangkan terjadinya tumpang tindih overlapping penegakan hukum di laut. Yang kelima, kesimpulan. Dapat saya simpulkan, pengaturan hak lintas damai di perairan Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 sebagai ratifikasi dari Angkos 1982, khususnya pada pasal 17 dan 19 ayat 1 disebutkan bahwa kapal semua negara baik berpantai maupun tidak berpantai menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial. Damai tidaknya suatu lintas ditentukan oleh sifat dari lalu lintas yang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban, dan keamanan negara. Lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum di laut yang memiliki satgas satuan tugas patroli yaitu TNI Angkatan Laut, Polri, Polair, dan KPLP, KKP, dan Bakamla. Setiap lembaga memiliki tugas dan kewenangan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan masing-masing. Karena secara keseluruhan, kewenangan setiap lembaga yaitu melakukan patroli di wilayah laut teritorial, melakukan pemeriksaan, penahanan, dan pemberhentian terhadap kapal yang dicurigai melakukan tindak pidana. Namun untuk tugas penyidikan diberikan kewenangan bagi Polair, TNI Angkatan Laut, KPLP, dan PPNS Perikanan. Sementara lembaga yang tidak mempunyai kewenangan menyidik yakni Bakamla. Selanjutnya saya akan menjawab soal pertanyaan nomor 4. Sebut dan jelaskan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan teori dan hukum internasional. Jawabannya, berbagai aturan hukum internasional yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, terutama dalam Deklarasi Manila, dapat memberikan gambaran dan penjelasan mengenai prinsip-prinsip penyelesaian sengketa internasional secara damai. Yang pertama, prinsip itikad baik, istilah good fight. Prinsip itikad baik dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental, prinsip dasar, dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa antar negara. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Tidak heran apabila prinsip ini dicantumkan sebagai prinsip pertama awal yang termuat dalam Manila Declaration, paragraf 1. Yang kedua, prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Prinsip ini juga sentral dan penting. Prinsip inilah yang melarang para pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan menggunakan senjata kekerasan. Prinsip ini termuat antara lain dalam pasal 13 Bali Concord dan pembukaan preambel paragraf keempat Deklarasi Manila. Yang ketiga, prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa.
Prinsip penting lainnya adalah prinsip di mana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketanya diselesaikan, atau dikenal juga dengan istilah Principle of Freedom of Man. Prinsip ini termuat dalam pasal 33 ayat 1 Piagam PBB dan paragraf section 1, paragraf 3 dan 10 Deklarasi Manila, dan paragraf kelima dari Friendly Relation Declaration. Yang keempat, prinsip kebebasan memilih hukum yang akan diterapkan terhadap pokok sengketa. Prinsip yang keempat, prinsip fundamental keempat yang sangat penting adalah prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan bila sengketanya diselesaikan oleh Badan Peradilan terhadap pokok sengketa. Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan. Yang terakhir, ini adalah sumber di mana pengadilan akan memutus perkara sengketa berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kepatutan, atau kelayakan suatu penyelesaian sengketa. Dalam sengketa antar negara sudah lazim bagi pengadilan internasional, misalnya Mahkamah Internasional, untuk menerapkan hukum internasional, meskipun penerapan hukum internasional ini dinyatakan secara tegas oleh para pihak. Yang kelima, prinsip kesepakatan para pihak yang bersengketa, istilah konsensus. Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam menyelesaikan sengketa internasional. Prinsip inilah yang menjadi dasar untuk pelaksanaan dari prinsip 3 dan 4. Di atas, prinsip-prinsip kebebasan 3 dan 4 hanya akan bisa dilakukan atau direalisasi manakala ada kesepakatan dari para pihak. Sebaliknya, prinsip kebebasan 3 dan 4 tidak akan mungkin berjalan apabila sepakat hanya ada dari salah satu pihak saja, atau bahkan tidak ada kesepakatan sama sekali dari kedua belah pihak. Yang keenam, prinsip exhaustion of local remedies. Prinsip ini termuat dalam antara lain Section 1, paragraf 10 Deklarasi Manila. Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional, maka langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional negara harus terlebih dahulu ditempuh. Yang ketujuh, prinsip yang terakhir, prinsip hukum internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah negara-negara. Deklarasi Manila mencantumkan prinsip ini dalam bab 1, paragraf 1. Prinsip ini mensyaratkan negara-negara yang bersengketa untuk terus menaati dan melaksanakan kewajiban-kewajiban internasionalnya dalam berhubungan dengan satu sama lainnya berdasarkan prinsip-prinsip fundamental integritas wilayah negara-negara. Di samping ketujuh prinsip di atas, Office of Legal Affairs PBB memuat prinsip-prinsip lainnya yang hanya bersifat tambahan. Apa sih prinsip tambahannya itu? Prinsip tersebut yakni A. Prinsip larangan intervensi baik terhadap masalah dalam atau luar negeri para pihak. B. Prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri. C. Prinsip persamaan kedaulatan negara-negara. D. Prinsip kemerdekaan dan hukum internasional semata-mata merupakan penjelamaan lebih lanjut dari prinsip ketujuh, yakni prinsip hukum internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah negara-negara. Selanjutnya saya akan menjawab soal pertanyaan yang terakhir. Bagaimana pendapat Anda tentang soal nomor 5? Bagaimana pendapat Anda tentang HAM di Indonesia? Dan bagaimana dengan penegakan pelanggaran atau kejahatan HAM berat di Indonesia? Jawabannya,
Menurut pendapat saya, HAM di Indonesia itu belum terpenuhi. Kenapa? Alasannya karena yaitu bahwa HAM di Indonesia ini harus ditegakkan atau harus adil. Karena jika tidak ditegakkan atau tidak adil, maka terdapat sebuah penyalahgunaan. Apa sih contohnya? Contohnya banyak sekali. Yang pertama, anak-anak yang disuruh untuk mencari nafkah di pinggir jalan. Contoh yang kedua, anak-anak yang dibiarkan oleh orang tuanya sehingga mereka berkehidupan bebas. Terkait dengan bagaimana sih dengan penegakan pelanggaran atau kejahatan HAM berat di Indonesia, menurut pendapat saya, dengan penegakan pelanggaran atau bagaimana dengan penegakan pelanggaran atau kejahatan HAM berat di Indonesia, menurut pendapat saya itu belum terpenuhi. Alasannya karena banyaknya peraturan yang tidak diimbangi dengan penguatan kebijakan perlindungan HAM dan sosial, eksisnya regulasi yang tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, lemahnya kemampuan institusi negara dalam hal penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, rendahnya kepatuhan hukum dan budaya aparat dalam penghormatan dan perlindungan HAM, serta minimnya pemahaman aparat negara pada pendekatan dan prinsip hak asasi manusia. Apa sih pelanggaran HAM berat itu? Pengertiannya, pelanggaran HAM berat merupakan tindakan yang melanggar hak asasi seseorang atau kelompok dan menyebabkan tercabutnya hak tersebut. Apa sih contohnya? Contohnya kasus pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia. Kejahatan kemanusiaan yang meliputi pembunuhan, perbudakan, penganiayaan hingga cacat, apartheid, dan genosida. Contoh kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Contohnya pembunuhan Marsina. Pada tahun 1993, Marsina adalah seorang buruh pabrik dan aktivis pada zaman Orde Baru yang tewas karena penyiksaan. Pada tanggal 3 dan 4 Mei 1998, Marsina beserta rekan-rekannya melakukan demonstrasi karena pabrik tempat yang bekerja tidak menaikkan upah sesuai edaran Gubernur Jawa Timur. Pada siang tanggal 5 Mei, 13 teman Marsina ditangkap Kodim Sidoarjo atas tuduhan penghasutan kepada para buruh agar tidak masuk kerja. Rekan-rekannya mendapat paksaan untuk menguntungkan diri. Marsina pun datang ke Kodim untuk menanyakan di mana keberadaan rekan-rekannya. Malamnya Marsina menghilang dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Marsina baru ditemukan pada tanggal 8 Mei 1993 dalam keadaan meninggal, dan berdasarkan hasil autopsi ia mengalami penyiksaan berat. Terkait proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Adapun proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat sesuai undang-undang tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, diadakan penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM. Yang kedua, proses selanjutnya dilanjutkan penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung. Yang ketiga, dilanjutkan penuntutan dilakukan oleh Jaksa Agung juga. Yang keempat, dilanjutkan dengan pemeriksaan di pengadilan atas pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 orang. Yang kelima, proses terakhir keputusan oleh Pengadilan HAM. Adapun proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat ringan sama dengan proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, hanya bedanya yang menanganinya bukan Komnas HAM dan Jaksa Agung, namun Komnas HAM dan Jaksa tingkat di bawah Jaksa Agung. Dari 5 soal yang saya jawab, dapat saya simpulkan dari semua 5 soal ini
adalah hukum internasional dapat dirumuskan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan peraturan-peraturan tingkah laku yang mengikat negara-negara, dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan negara-negara satu sama lainnya. Pengutamaan hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam hubungan internasional dikenal ada dua paham pandangan, yaitu pertama paham dualisme yang bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum internasional bersumberkan pada kemauan negara. Maka hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dari lainnya. Dan yang kedua, paham monisme. Dalam rangka pemikiran ini adalah bahwa antara dua perangkat ketentuan hukum ini mungkin ada hubungan hierarki. Persoalan hierarki antara hukum nasional dan hukum internasional. Dan hukum internasional inilah yang melahirkan beberapa sudut pandangan yang berbeda. Dalam aliran monisme mengenai masalah hukum, manakah yang utama dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional ini? Ada pihak yang menganggap bahwa dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional, yang utama adalah hukum nasional. Secara umum, kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum nasional yaitu pertama, sebagian negara menganggap hukum internasional sebagai bagian dari hukum nasional sehingga dapat langsung diterapkan tanpa memerlukan suatu tindakan inkorporasi terlebih dahulu, sejauh tidak bertentangan dengan hukum nasional. Dan yang kedua, sebagian negara membiarkan pengadilan nasionalnya mengedepankan hukum kebiasaan internasional daripada undang-undang nasionalnya dan keputusan pengadilan nasionalnya. Untuk kawan-kawan, jangan lupa marilah kita bersama-sama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Tangguh berkarakter. Oh iya, untuk turut membantu memutus penyebar luasan COVID-19, alangkah baiknya kita untuk melakukan anjuran dari pemerintah, yaitu dengan mematuhi 5M. Oke? Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan barusan ini adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.